hajat gede nih ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jadi penonton TikTok nih kebingungan, kenapa seminggu ini nggak live streaming ya? TikToknya abis kena pentung. TikTok agak sensitif, salah-salah ucap selesai udah urusan ya. Itu. Jadi nggak boleh ngebahasnya yang terlalu ekstrim. Tapi kalau yang lain mah aman, nggak ada masalah. Oke Bapak Ibu, balik lagi kita di live streaming testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY ya. Saya tidak akan berpanjang kali lebar kali tinggi, inti dari segala inti. Adakah Bapak Ibu malam hari ini yang sudah ada yang terkabul hajat-hajatnya setelah praktekin ilmu RDAY walaupun masih kecil-kecil alias recehan? Ada nggak Bapak Ibu? Bapak udah ada yang terkabul? Bapak ada. Ibu nih tiga-tiga nggak ada apa? Saya murid baru. Waduh, murid baru gadis Lolita. Gadis usia 69. Iya, Lolita, lewat Lolita Bu, tahu nggak Lolita? 50 tahun. Hah? Lewat 50 tahun. Lewat? 50 tahun. Itu mah Lelita. Ini Lolita. Lewat 70 tahun. Lolos 50 tahun. Oh iya ya, terima kasih. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau sebelum 50 usianya itu namanya jelita. Tahu nggak Bu? Apa tuh? Nah, jelang 50 tahun. Berarti ibu gadis Lolita. 69. Ya. Bukan 96 Bu? Bukan. Oke. Jadi ibu dari mana datang? Asal? Dari Karawang. Kar- Diajak sama Ibu Devi nih. Coba Bu. Kita mencari ilmu. Mencari ilmu. Emang ini sekolahan Bu? Pegang Bu, pinggir. Bukan, maksudnya kita ikut lillahi ta'ala, menambah ilmu lillahi ta'ala. Menambah ilmu lillahi ta'ala. Nah, Itu yang ilmu kayak akhirat, gimana? ilmu akhirat. Itu yang kayak gimana Bu? Saya baru dengar tuh menambah ilmu lillahi. Hah? Kayak mingonan udah. Bukan kan kita kan ini mendengarkan ceramah dari Pak Haji ya kan? Pak Haji kan udah pulang Bu. Loh, ini yang di belakang. Ini itu mah Haji Nur. Oh, itu dia pulang. Oh, Jadi sudah pulang. Iya, iya. saya paham maksud Ibu. Cuma Iya. saya pura-pura blow on aja Bu, ya. Jadi bukannya kita mencari apa tadi Bu? Ilmu. Ilmu lillahi ta'ala. Iya, ilmu. Mungkin lebih tepatnya gini Bu, Iya. Ibu datang ke sini mengejar atau mencari ridho Allah. Ridho Allah. Ya itulah. Ya kan? Iya. Nah Ibu mau ngomong itu kan? Iya, ridho Itu Allah. dia, makanya tadi saya pura-pura Ridho blow on. Allah, izin Allah. Iya, ya. Betul sekali, betul. Nah pertanyaan saya, Ibu datang ke sini ikhlas nggak? Ikhlas, Ikhlas karena siapa? semangat. Hah? Karena Allah. Karena Allah? Iya. Bukan karena centong kan? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu centong. Oh iya, murid baru belum tahu, masih putih banget ya kan? Iya. Belum terkontaminasi. Iya. Tapi semangatnya sangat menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Iya. Apa yang membuat Ibu menggebu-gebu datang ke RDAY Kandang Embe? Jadi ceritanya Bu Depi ini ada Bentar Bu, yayasan bentar yang Bu. Ini besar. kalau kata Pak Haji, Ibu kan pengen cerita nih. Kita dengerin apa kita tidur? Ada yayasan besar, katanya yayasan anak yatim, yatim piatu. Nah, semangat Yatim lah. doang Bu, nggak ada piatunya di sini. Yatim. Oh iya, yatim, anak Iya, yatim, yatim, gitu. heeh. Semangat lah, Terus? karena saya mencintai anak yatim. Buktinya apa kalau Ibu mencintai anak yatim? Bergerak mencari Jumat berkah. Ibu, Iya, hobinya iya. Jadi nyarinya ada kemana? dari orang tua murid yang ikut. Oh, Ibu guru. Iya, Guru apa Bu? guru SD. Oh, oke. Jadi kita mau bersedekah. Ya. Awalnya Bu Opi katanya mau kemana? Mau sedekah ya, mau ikut Jumat berkah. Ayo berapa aja yang ikhlas. Ya. Nah, jadi ibu kumpul semua, pergilah ke yayasan anak-anak Di yatim di kampung, di Kerawang, di daerah pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok deso, iya. Ya gitu maksud ibu tuh. Jadi
dikasih tahu anak yatim, wah semangat banget. Semangat banget. Benar, Karena lillahi emang ta'ala. hobinya ibu suka. Mencintai anak yatim, memberi gitu walaupun sedikit waktu. Walaupun. Iya, Oke. sedikit seikhlas ibu. Mm-mm. Gitu. Jadi Bu, kalau di Iya. RDAY itu konsepnya tidak hanya mencintai. Kalau Pak Mencintai, Haji, menyayangi ya. kalau Pak Haji bahasanya memuliakan. Oh iya, betul, memuliakan. ya. Mencintai, menyayangi, memuliakan. Ya, jadi kalau kita memuliakan itu udah melingkupi mencintai, Menyayangi, mengasihi, menyayangi, menyantuni, iya. ya kan? Jadi itu 4M. sama dengan dimuliakan, Iya. ya. Jadi kalau anak yatimnya dimuliakan, di sini tidak ada satupun yang tinggal di sini. Tidak ada satupun anak yatim di RDAY yang tidur di sini setiap harinya. Mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Karena mereka masih punya ibu. Iya. Jadi Pak Haji tidak ingin memutuskan tali silaturahmi antara ibu dan anak. Gitu ya. Itu salah satu bentuk dimuliakan. Dimuliakan. Ya, karena usia kecil ini usia emas, ya. Kebayang nggak? Bapak udah nggak ada, Iya. ibu nitipin entah di mana, gimana nasibnya kelak, ya kan? Iya. Nah, selain itu, ya, bentuk daripada dimuliakan karena anak yatimnya di sini tidak tinggal di sini, otomatis di sini mereka senang-senang, ngaji, happy, ya, iya. berdoa. Berdoa, iya. Nggak ada yang namanya nyapu, Iya. nyuci piring, nggak ada, Iya. ya, gitu. Jadi itu salah satu Membahagiakan. menggembirakan, betul, ya. Jadi itu bentuk salah satu memuliakan anak yatim. Anak yatim ya. Oh, jadi ibu dasarnya memang suka, seneng, gitu ya. Makanya begitu ada ajakan, Iya. gas langsung. Tapi punyanya segini, ya nggak apa-apa gitu. Ya, betul. Ayo. Di sini sedekah memang harus iya. seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Kalau nggak ada hajat. Iya. Tapi kalau ada hajat, maksain ekstrim. Biar apa? Iya. Biar cepet terkabul. Iya. Karena kata Pak Haji nggak butuh ikhlas, ya. Ikhlas tuh nanti datang sendiri kalau udah terkabul, ya. Otomatis itu Bu. Makanya di sini konsepnya maksain, gitu, ya. Iya. Oke dah, Ibu Iya. Kerawang ya. Iya. Jadi ibu nih, ibu juga bertiga dari Kerawang. Oh ibu enggak? Ibu dari mana? Banyuwangi, oke. Nah kalau bapak dari mana pak? Cigombong, bapak? Wih, Palembang, bapak? Garut, ya. Luar biasa. Semalam ada yang datang dari NTT. Dahsyat sekali ya. Dan non Muslim. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi RDAY Bu tidak hanya untuk Muslim. Iya. Siapapun boleh datang ke sini. Oke dah. Nih, ibu kan murid baru. Bapak katanya sudah ada yang terkabul, Pak. Coba Pak, saya mau dengar dulu, punten Bu. Apa yang udah terkabul Pak setelah praktek? 7 macam lah. 7 macam. Macam yang pertama. Saya kan sudah apa? Kenapa baru 5 bulan. Heeh. Kenal RDAY. Heeh. 5 bulan RDAY, kenal RDAY. Heeh. Praktekan itu mandi. Dan yang terkabul kan ada 7 macam. Macam yang pertama adalah Satu, kencing manis, saya 23 tahun. Sembuh. Alhamdulillah sembuh. wow. 23 tahun. Kedua kan kemarin bulan 3. Pak, bentar. Apa yang membuat Bapak, maksudnya gini, Bapak bilang kan Bapak sembuh ya. Iya. Berarti kencing Bapak udah nggak manis lagi. Iya, ini Apa buktinya. Bapak cobain kencing apa gimana Pak? Ini buktinya. Apa itu? Ya ukurannya kan. Oh alat pendeteksi. Sebelumnya kan ini 540 Heeh. sebelum saya mandi. Heeh. Terus saya sampai sekarang ini 138 turun.
asalnya 540. 5 bulan tuh Bapak praktekin. Mandi rutin Iya. tiap malam Iya. pakai pandan. Iya, Itu kalau terus kencing ngaji. manis gejalanya gimana, Pak? Waduh, komplikasi jantung, Enggak ya, ginjal. kenapa dinamakan kencing manis? Kok Bapak nyobain apa gimana sih? Enggak ya. Kata dokter. Iya, kayak Oh, dokter, iya. kata dokter. Sudah 23 tahun saya kena. Alhamdulillah 5 bulan saya Pak, sini Pak. Kebetulan ini penonton banyak yang lagi kencing manis, Pak. Kebanyakan minum teh manis jadilah kencing manis. Ini buktinya nih. Wah. Sebelum saya itu kan 540. Ini alat nih. Iya. Pak, madep sono, Pak. Nah. Ini Bapak pakai sarung, Bapak. Ke celana juga. Oh, ya udah Pak, aman Pak, nggak usah ditunjukin, Pak. Oke, jadi Bapak kencing manis udah 23 tahun, ya. Iya. Bapak nyimak YouTube, praktekin bangun jam 00 mandi. Iya, 5 Ya. bulan. Rutin 5 bulan deketin mic ya, Pak. 5 bulan. Ini penonton nyimak ya. Tiru nih cara Bapak ini nih, tiru ya. Jadi sebenarnya jam 00 itu adalah mandi jam 00 itu adalah mandi obat ya. Jadi bukannya rematik, jangan, enggak ya, malah itu obat. Jadi Bapak rutin berawal dari mana, Pak? RDAY. Iya di YouTube. YouTube. Lihat YouTube. Buka-buka YouTube nongol. Kata Pak Haji katanya kalau kencing manis harus mandi. Jam 00. Mandi. Baca Quran, Tahajud. tahajud. Ya. Nah, Bapak mandi rutin, pergilah ke dokter. Emang dari dulu juga udah diperiksa. Rutin, Dulu. check up terus. Iya, Minum obat terus nggak? Ribuan obat saya minum. Ribuan. Iya ribuan macam, tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai kencing itu air kuda. Air kuda diminum juga. Air kencing kuda? Pakai jeruk nipis. Diminum, nggak Itu sembuh. Air kencing kudanya direbus dulu nggak? Nggak. Mentah-mentah. Langsung kasih itu apa? Itu kuda jantan, kuda betina yang pipis. Jantan lah. Udah jantan. Bapak tadangin, tampung. Kasih air itu jeruk Itu nipis. aromanya kayak gimana, Pak? Saking mau sembuhnya. Sebodoh. Yang penting sembuh. Iya. Tapi belum juga. Nggak. Terus kencing saya juga diminum. Juga. Itu Pokoknya manis gak? Itu manis gak? Asin lah. Udah ribuan saya bilang. Obat macam-macam. Bapak paling jauh berobat kemana? Ya di daerah sini aja. Cuma beli Sekitaran. obatnya di Malaysia ada. Sampai beli obat ke Malaysia. Karena- Itu berapa ringgit harganya? 16 ringgit satu lembar, berarti 90 ringgit satu pak. Saya suka beli 3, 4 gitu buat stok. Di sini juga ada, itu cuma kurang bagus buat Kurang Indonesia. paten. Oke Pak, jadi selama 23 tahun Bapak kencing manis, itu kalau boleh tahu Pak, gara-gara apa sih Pak? Ya nggak tahu saya. Bukan gara-gara muka Bapak manis kan? Bukan. Jelek. Enggak, maksudnya gara-gara Bapak suka minum yang manis-manis. Ya apa mungkin karena Bapak keturunan juga. Oh, ada Ada garis keturunan juga. Bukan gara-gara ngelihat gadis manis enggak ya? Enggak. Oh, oke. Jadi intinya Bapak 23 tahun nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana, udah habis banyak, cuman gara-gara nonton RDAY rutin mandi jam 00, 5 bulan, alhamdulillah tadinya tekanannya 540, 540, sekarang 130-an lah. tepuk tangan dulu Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Jadi 5 bulan yang lalu, Bapak udah ke RDAY belum? Sudah 3 kali ini. Oh ini yang ketiga. Sempat bertanya belum sama Pak Haji dulu? Belum, kemarin kan saya ikut apa? Privat. Yang 2 juta. Sedekah yang 2 juta. Saya bilang mau testimoni, tapi Pak Haji nggak manggil-manggil sampai beres. Oh iya. Nggak jadi. Nggak apa-apa Pak. Yang penting malam ini Bapak bisa testimoni ya. Dahsyat sekali. Itu yang pertama, sembuh dari kencing manis. Iya. Berarti dokter sekarang udah nggak, maksudnya Bapak sekarang udah nggak minum obat lagi ya?
Enggak. Sama sekali. Nggak. Stop total. Iya, mandi aja terus. Mandi terus. Heeh. Yang pertama. Yang kedua Pak, apa yang terkabul? Yang kedua kan bulan 3 saya lihat YouTube Haji. Oke. Yang umur 85 tahun itu. Oh, si Yang di bujang, Cibubur. si bujang. Yang di Cibubur itu. Iya, si ganteng, si ganteng. Yang di Cibubur yang umur 85 itu, Iya. yang privat 10 juta. Iya. Kan dia mau ngaceng tuh. Oh my God, Bapak jangan ngomong kenceng-kenceng. Dia yang ngomong kan. Iya, maksudnya kita lagi live TikTok. Bapak jangan bilang ngac. Terbang. Terbang, ya. Nanti TikToknya kena banned lagi. Baru 7 hari kemarin dipentung. Aduh, Bapak ngomong ngac. Jangan. Saya lihat itu. Dia Pak Haji nyuruh apa ke si Bapak usia 85? Itu katanya suruh dikerokin. Pakai apa? Centong. Pakai centong. Dia mau ngaceng itu. Dikerokin. Terus Bapak tiru. Iya, saya ikut. Bapak punya centong kan, dapat. Ada 2 tapi udah hancur, saya pukulin ke kucing. Pot patah itunya. Bentar, itu kucing diapain kok dipukul? Kan saya suka ngaji itu di teras sama kucing. Kucing itu kadang-kadang ngeganggu terus. Bapak pukul pakai centong. Patah. Patah 2 itu centong. Kesel. Saking ngeganggu terus. Pak, kucing itu hewan kesayangan Nabi Muhammad. Iya, tapi nggak kena sih, cuma kena kayunya. Oh, Bapak kayunya ngebaledok, ke nggak kayu. kena kucing, Nggak. tapi centongnya jadi patah. Oh, cuma Ah, ngagetin doang, ngagetin biar dia gitu. kabur. Biar Aduh. kabur. Bukan dipukul ke kucingnya. Nggak kena kucingnya. Sayang centongnya, Pak. Patah dua-duanya. Iya, harus Pak, kucing tuh datang ke kita, Pak. Nih konon katanya ya, itu dia sedang nganter rezeki. Memang dekat saya ngelendotin. Itu dia, harusnya Bapak kasih duit. Kasih makan itu juga kasih Iya, makan. maksudnya kasih makan, jangan kasih Bapak. makan. Cuma karena kesel dia ini Enggak, ngeganggu. emang itu kucing jantan apa betina? Betina. Pantes. Saya gebrak gitu. Patah Dia itunya. gini-gini ke Bapak ya? Gini-gini ya? Patah itunya. Nah, kalau kucingnya. Gak apa lah kalau kayak gitu, Pak. Oke, jadi yang kedua tadi si kucing nih, kucing digebrak centong. Terus yang terkabul apa? Ngaceng, terbang burungnya. Iya, itu dikerokin itu, ngikutin katanya kan. Emang sebelumnya gimana kondisi si burung itu? burung saya. Heeh. Burung saya kan Masa burung 3 tahun mati karena kencing manis itu kan. Nggak bisa terbang. Jangan bilang mati, Pak. Jadi sekarang terbang kan karena mungkin sehat. Terus saya lihat video Pak Haji yang itu ada si Abah itu yang umur 85 itu Si kan. ganteng, iya. Dia kan mau ini katanya. Mau terbang lagi. Terbang. Bapak centongin. Disuruhnya dicentongin tanggal 18 malam Jumat itu. Iya. Malam Jumat tanggal 18 itu kan suruh dicentongin, Iya. dikerokin katanya. Saya ikutin. Nah, Bapak berapa kali nyentongin, terus pas lagi nyentongin ngucapnya apa? Ya dikerokin itu besar pajak. Besar pajak gitu. Sampai dipukul-pukul tuh. Buktinya apa kalau burung bisa terbang lagi? Hah? Buktinya Ini apa? besar. Enggak, maksud saya, apakah tiba-tiba Bapak sedang membayangkan atau istrinya nyenggol-nyenggol apa gimana? Kan Dia dia bangun tidur aja. tahu-tahu dia berdiri. Gitu. Ngaceng keras. Alhamdulillah. Bangun tuh kaget. Senang saya. dong Bapak. Kaget saya. Lawannya ada nggak? Belum. Belum ada. Mau cari lawan nggak di TikTok? Boleh, saya mau yang dinenenin itu. Promosi dong, promosi. Nyari yang 30 tahun dah. Yang kerja sama. Pak Nur udah off aja dah, udah selesai. Selesai live streamingnya udah selesai TikTok, YouTube, mohon maaf Facebook ya, dadah udah. Mau kerja sama yang Pak. dinenenin. Bentar. Bapak usia berapa sekarang? 58. Mau nyari yang
30-an lah buat nenenin saya. Nggak mau Pak yang 12 atau 13 gitu. Mana ada, mana sanggup. Mana sanggup. Oke. 30-an ya. 30-an. Mau yang kerjasama. Yang siap untuk kerjasama. Ah. Nah, andai dapat lawannya. Apa benefit buat si lawan ini Pak? Yang pertama. Keuntungan buat si lawan ini apa? Ya kerjasama nanti hasilnya kan Bagi dua. Boleh juga idenya ya. Bagi dua hasilnya kan kerjasama namanya. 50% 50%. Cinta kasih itu kan. Cinta kasih. Boleh. Kerjasama boleh nggak? Bagus Pak. Setuju saya Pak. Carikanlah. Tolong carikan. Ya, nggak usah minta tolong ke saya. Ini mumpung gadis, ini gadis semua isinya Pak yang nonton nih. Gadis-gadis. Coba Kang Nur disuruh siap-siap penonton ya. Tolong siap-siap catat ya. Siap ya, catat ya. Yang mau kerjasama. Yang mau kerjasama. Pokoknya Nenenin. hasil bagi dua. Ya. Kalau misalkan nggak ada orang, kambing boleh nggak Pak? Ada penonton dari Singapura, ada penonton dari Mekah nih. Kerjasama. Jangan di Singapura. Kamu Jauh, kerjasamanya online. Nenennya online. Ya. Oke. Kebetulan si Bapak alhamdulillah burungnya udah bisa terbang lagi. Ya. Nanti mungkin setelah live ini selesai, saya akan tes ya. Maksudnya ngecek. Bukannya saya dites, enggak gitu. Maksudnya nanti juga ada Bapak di sini, kita pembuktian bener enggak ya. Nanti kita kasih video unyil. Ya. Jadi buat para penonton, Pak, madep situ, Pak. Dicari yang mau kerjasama. Pembagian hasil bagi dua. Ya. Berapapun nominalnya bagi dua, ya, 50% ya. Bagi yang berminat gadis-gadis usia 30-an, 40 boleh nggak? boleh. Kalau bisa yang 30 lah. Ya udah. Biar semangat kan. Berarti kalau nggak ada 30, 40, tapi 40 nanti dulu lah. Belakangan itu. Belakangan ya. Usia 30-an ya, 30, 31 sampai dengan 39, ya kan? Ya. Yang cantik, soleha, Itu. sayang, setia, Ya Mas Regi yang nilai nantilah. terima apa adanya, ya. Yang siap nenenin, ya. Hubungi ke nomor Pak Haji aja di sini. Biar Pak Haji yang menilai kan. Biar menilai Pak Haji. Hah? 1.000 yang masuk aja cukup deh. Yaudah gini aja. Hubungi ke nomor hotline RDAY. Yang mau daftar ya. Ya, silakan. Yang mau Bagi kerjasama. Gadis apa janda nih? Ya terserah, pokoknya umur 30. Gadis rasa janda. Salah. Boleh. Janda rasa gadis. Pokoknya mau gadis mau janda usia 30-an yang berminat hubungi hotline. Nanti saya jadi ininya, apa namanya? Macomblang. Saya seleksi dulu. Ya. Hubungi di nomor WA hotline-nya RDAY. Jangan ke Pak Haji, Pak. Nggak bakal dibuka Pak Haji. 0812. Catat ya Bapak Ibu. Tolong dicatat ya. Ibu-ibu jangan catat ya. 898. Sekali lagi tolong dicatat ya. Ini ngeri nih. Pokoknya durasi. Tahan lama. 234. Ya. Nomornya 10 digit. Sekali lagi bagi yang berminat hubungi di nomor 0812. Ya. Catat ya Bapak Ibu. 898 buntutnya 234 ya. Terus Oke. nomor berapa? 3 sekarang. Ketiga yang terkabul apa? Saya kan sebelum puasa tuh kan, saya kan usaha bangkrut.
Usaha apa, Pak? sembako. Sembako. Udah 3 tahun tutup kan. Bangkrut. Saya kasih merek kan, itu diiklanin. Iya. Sudah 2 tahun nggak laku-laku. Oke. Terus saya itu celana kan, celana dibalik, dicawe-cawe, terus di depan, di depan. 3 kali, 3 hari. 3 kali, 3 minggu. Jadi seminggu sekali kan. Nyawik-nyawiknya? Alhamdulillah ada yang telepon Chinese. Ini mau dikontrakin ya berapa? Setahun 25 saya bilang. Jangan mahal katanya 40 aja 2 tahun. Ya udahlah, jadi puasa itu kan. Padahal sudah 2 tahun saya itu Nggak laku-laku. Nggak ada yang minat. Ada telepon. Jadilah itu puasa itu dipajar dulu 5 juta buat lebaran saya bilang. Iya. Habis lebaran dibayar lunas. Beres tuh. Beres 2 alhamdulillah. tahun. Makanya saya datang ke sini Kemarin kemarin tuh, itu ikut privat. ikut privat Oke. karena ada rezeki kan. Nah, Nah, sekarang ke sini lagi ada 3 macam lagi yang belum laku. hajat. Oke. Ada Itu yang 3. ketiga. Yang keempat. Yang keempat itu mah biasa aja, yang keempat mah Apa itu? ya kayak inilah celana dalam naik motor gitu kan. Asalnya kan saya mau ke pasar, bensinnya itu kan Mio itu paling setengah liter lah saya lihat itu kan. Kocek-kocek. Biasanya diisi 20 tuh nggak penuh, cuma seliter setengah kan, 20.000. Iya. Pas saya isi 20.000 kan seliter setengah. Itu paling setengah liter lah. Itu Ada Bapak sisa. ngisinya apaan? Ya bensin lah. Enggak, maksudnya pertalite apa pertamax? Pertalite yang Kan seliter ceban. enggak, kalau kayak eceran mah seliter Oh, setengah dapat. eceran. Iya. Pas diisi 20.000 kok penuh. Stop saya bilang. Ini lebih penuh. Dikembaliin 2.000 jadi 18.000 berarti. Iya. Padahal kan setengah liter tambah 1 liter setengah baru 2 liter. Sedangkan itu kan biasanya 4 liter. Iya. Itu saya kaget. Nah, itu. Oh, terus Pak selain itu? Yang keempat itu lagi saya kan mau jalan pakai motor. Orang lain pada basah-basah dari sana ke sini. Saya pas ke sana berhenti, kering. Wow. Heran saya juga. Pak, ini penonton YouTube tadi sempat ini apa namanya, Mas Regi, tolong dong itu bapaknya, dia mau daftar cuman kan pakai masker nggak kelihatan kegantengan. Nggak Bapak. mau, malu. Lah, kumaha tuh? Malu. Nanti aja, nanti kalau udah ada. Oh, nanti yang- Bapak saya foto ya. Ya. Oke, penonton gini. Syaratnya nanti Bapak bakal saya foto ya, kondisi apa adanya ya. Juga kondisi tidak apa adanya ya. Pembuktian. Mendetil ya. Ya. Jadi nanti difoto, kalau yang minat baru dikirim fotonya beserta videonya. Ya, pokoknya video dari ujung kaki sampai ujung rambut ya kan, dalam keadaan berbusana. Juga tidak berbusana. Terus itu HP saya kan ngeblank. Error. Error. Mana HP-nya dibawa nggak? Ya sekarang udah bagus. Ngeblank ketutup jadi nggak bisa dibuka. Ditanyain ke bengkel. Bengkel. Iya di servis maksudnya. Counter. Ke counter. Nggak taunya ini kalau di ini katanya hilang nomor semua itunya WA-nya. Oh nggak mau saya bilang. Itunya nggak mau hilang gitu kan. Saya centongin aja itunya. HP-nya. Centongin. Ngecilin itu. Asalnya kan ngeblok. Karena HP itu diblok penuh. Iya. Kerokin ngecil. Katanya centongnya patah. Enggak, yang saya itu kan ada punya. Oh, ada lagi. Enggak, yang dari nenek lah. Gitu. Yang itu jadi bagus lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus lagi. Jadi nggak di diservis. Wow. Asalnya ini ketutup. Ketutup. Oke, apalagi Pak selain itu, Pak? Tadi udah. Oh, anak. Itu kan anak mau ini tes di itu apa di Garuda. Mau Anak itu pilot atau pramugari? ini apa bagian nyervis lah. Oh, engineer. Bagian nyervis. Bilang, Pak katanya mau interview. Garuda katanya. pesawat. Ya, Garuda. Mau interview katanya.
minta doanya. Ya didoain. Tapi kamu balik itu celana sama kaos kaki. Suruh dibalik gitu. Pas sorenya nge-WA lagi. Pak, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Udah kerja sekarang? Udah. Alhamdulillah. Gitu. Luar biasa. Dia izin gitu kan. Masih ada lagi nggak, Pak? Perasaan udahlah. Perasaan udah. Nanti diinget-inget dulu masalahnya. Kadang-kadang Banyak bener ya? nggak sadar. Ini kenapa gitu? Iya. Kayak kaget gitu. Nggak biasa lah gitu. Oke, jadi Bapak intinya Bapak rajin praktekin ilmu RDAY. Bicara tentang baca Quran. Bapak sudah sanggup berapa juz tiap malam? Saya kan waktu itu kan mata ya kurang jelas pertama. Jadi saya itu aja ngedengerin aja. Ngedengerin? Dari HP itu. YouTube? Iya, terjemahan. Murotal gitu. Murotal dengerin aja sama artinya. Tapi Bapak nggak baca Quran? Ngikutin aja. Ngikutin? Oh, jadi si HP ini baca, gitu. misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak ikut, ikutin. terus artinya juga dengerin gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi lebih paham gitu artinya, jadi tahu artinya gitu kan. Iya. Ya ada 3 juz lah, ada 2 juz paling sedikit gitu. Ngikutin sampai pagi kan. Iya. Wah, ini metode yang luar biasa ya. Terus itu yang 18 itu dari maghrib sampai isya. Sholat tobat. Oke. Itu baru itu aja yang Zikir alhamdulillah. Itu tiap ini Selalu. mau bangun tidur sama 9, habis 9, sholat. 9. Habis sholat. Sehari berapa kali Bapak? Tembus? Tiap waktu, tiap ini habis sholat fardu. Berapa kali? Sekali aja. Sekali. Ya maksudnya 99 kan? 999 kali 27 dalam Oh sehari enggak, semalam. saya ini aja 99 aja. Oh. Ngerjainnya 99 habis sholat fardu 99. Berarti Bapak nggak ada hajat gede ya? Hajat gede sih maunya sih cair 10 Ya sekarang zikirnya cuma 99 habis sholat fardu udah. Baca Quran cuma 2 juz, itu juga dengerin dari HP. Kumaha tuh, Pak? Ya, baru mampu segitu, nanti ditingkatkan lagi. Ya udah bertahap berarti. Bertahap. Bapak hajatnya bertahap juga berarti. Iya, makanya saya mau ekstrim itu yang cinta kasih itu. Oh. Biar cepet. Iya. Kalau bisa itu carikan. Ya Bapak hajatin dong. Hajatnya gimana? Yep, nikah dapat gadis usia 30. Iya, cariin. Minta dicariin. Itu kan tadi udah ikhtiarnya udah kita promosi. Nanti Bapak ijab sama anak yatim. Ya. Iya. Pokoknya tiap hari Bapak sedekah 100.000, tulis hajatnya nikah dengan gadis usia 30 yang mau tahun. kerja sama gitu ya. Ya, dalam kurung mau kerja sama. Ya. Nanti banyak ibu yatim ngedengerin. Setuju nggak Pak? Siap. Nanti kita seleksi Yang Pak. mau kerja sama. Ibu yatim mulai setoran gocap ada. 75 ada. 100 ada. Tapi kalau usia 30-an ya mungkin 125 lah. Aman nggak Pak? Kira-kira Pak? Coba nanti siap lah. Bapak bebas mau anak 1 ada, anak 2 ada, 3 ada, 4 juga ada, Apalagi 5 ya. 5 pun ada Pak. Iya. Tapi dijamin tidak oblak. Yang tidak oblak yang baru 1 atau yang baru 1. Wih, siapa anak bilang? Kalau Dia 5 oblak. sesar semua kan nggak oblak Pak. Ya kan? Sudah rapat lagi ya. Ya. Jadi nanti Bapak ijab aja Pak. Iya. Ya kan? Jadi Bapak hajatnya jangan apa-apa dulu. Fokus dulu tuh ngejar si lawan main. Ya kan? Iya. Bapak hajatnya apa? Dapat lawan main. Biar cair 10M. Iya dong. Jadi sambil gitu-gitu sambil ucap hajat Nanti kan. bagi 2 kan. Betul. Nenen ya kan, kiri 99, kanan. Makanya 99. semangat nanti kan. Waduh ya. Tuh. Jangan sia-siakan pasangan Anda.
ini aja yang belum ada pasangan ingin mencari untuk diajak kerjasama. Pak, mohon maaf nih kalau boleh tahu, sama istri kemarin tuh pisah tuh, maksudnya nih cerai hidup apa cerai mati, Pak? Nggak cerai sih, tapi istrinya sudah nggak bisa inilah, Oh jadi statusnya nggak bisa kerja. nggak bisa kerja sama? Iya, Waduh, nggak bisa kerja sama. terus gimana ntar kalau ini dapat? Nggak masalah, dia juga nyuruh. Oh, sah, aman. Nyuruh, ya silakan, ACC, gitu. dapat ACC. Ya udah kalau begitu mah Nyuruh. berarti kan aman ya. Aman. Takutnya nanti Nggak ada masalah dia. santet lagi yang baru ya kan. Nggak, dia ini. Ridho. Sudah nyuruh. Oh, malah disuruh Bapak. Sok lah. Cari, cari. Aku udah nggak bisa lagi diajak kerja sama ya kan. Kamu cari lawan baru gitu. Iya. Wah, dahsyat juga ya. Emang kalau kelewat ganteng begitu ya, Pak ya? Iya. Aduh, luar biasa dah. Oke dah, Pak. Pokoknya nanti kalau ada info, Ya. saya kabarin Bapak ya. Boleh. Ya. Ya. Terus saya ngubungin Bapak gimana caranya? Nanti dikasih nomor. Hah? Enggak, bentar dulu lu, Pak. Kita deal-dealan dulu. Kalau ketemu nih si lawan mainnya, saya dapat bagian berapa? Tadi kan ilmu cinta kasih bagi 2. Terus saya dapat apanya? Masa dapat terima kasih doang? Nanti kalau cair kan ada pasti. Hah? Kalau udah cair. Pak, masalahnya kalau di sini, Pak, nggak ada yang bahasanya nanti kalau cair. Kalau cair Bapak kabur. Udah yakin, ya. Orang-orang yang hobi jatuhan kecil tuh biasanya kalau udah ngobrol kabur, ya. Gitu. Tahu nggak, Bu? Tahu Tuhan kecil? Tahu kan? Iya, berandai-andai namanya ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan kita nanti kalau udah cair kebagian, tenang aja, nggak bisa. Di sini harus persembahan dulu, ya kan? Jadi penonton, sedikit informasi aja, Bapak yang barusan ini mukanya sepintas ya, agak rada mirip kayak Ariel, ya. Ya, oke, pokoknya sekali lagi buat para gadis, silakan japri ke nomor hotline ya. Nanti saya kirimin foto si ganteng. Oke? Bapak, ada lagi yang mau testimoni, Ibu? Ibu ada yang terkabul nggak? Belum? Ada kali, Bu. Bapak, ada nggak, Pak? Ada. Hah? Ada Ibu di Ada. Coba, Bu, apa yang terkabul, Bu? Hah? Coba, Bapak dah, Bapak. Itu dipanggil di luar, itu nggak tahu dia. Siapa, Pak? Ada banyak itu. Hah? Tiduran, nanti disuruh masuk, kesian, dia dari jauh. Oh, ya udah, Pak. Istri lah. Nah, itu orang teman itu yang baru kenal. Oh, baru kenal, iya, Pak. Apa yang terkabul, Pak? Bismillah. Alhamdulillah, Mas Regi, mungkin ada untuk sementara 3 yang terkabul. 3. Yang pertama, Yang pertama, burung bisa terbang. sakit gigi dulu. Oh, sembuh. Alhamdulillah. Jurus colak-colek. Alhamdulillah. Yang kedua, burung bisa terbang. Oh, enggak. Celana dibalik. oh, celana dibalik. Nah, celana dalam dibalik. Terus? Ya intinya pernah ngalamin tapi belum bisa continue. Apa tuh? Ya semacam baca Al-Quran, apa namanya dan sebagainya yang diterapkan ilmu RDA ini belum bisa optimal untuk continue-nya. Oke, masih bolong-bolong. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kan begitu ya? Ya, mungkin itu ada satu, mungkin kadar bisa biasa naik turun lah begitu. Kedua karena kegiatan Mas Egi. Nah, ketiga karena hajatnya nggak gede-gede banget. Nah, ya. Dan iya. keempat karena belum mentok, tok. Satu yang selanjutnya mungkin karena kita kan punya salah satu keyakinan kalau saya pribadi belum ketemu ijab secara langsung dengan Pak Haji, istilahnya apa namanya Ijazah. Dijajah lah kan gitu, perasaan ngambang gitu kayak gitu. Oke. Nah itu, jadi makanya udah beberapa bulan ke belakang itu karena saya tahu RDA ini kan udah hampir setahunan lebih lah. Oh. Udah setahunan lebih. hampir Bapak kesini udah berapa kali? Maka itu saya bilang tadi itu nggak jadi lagi. Ada aja. Ada aja gangguannya. Kendalanya. Malahan kemarin itu sempat sama istri ngobrol juga. Lah maksain ke sana nggak jadi lagi. Nah ya alhamdulillah
mungkin qadarullah lah sekarang alhamdulillah saya bisa kesini lagi Mas Egi. Gitu. Iya. Iya. Bisa silaturahim kesini. Jadi sebenarnya Pak, kalau Bapak memang sudah selalu nyimak, beberapa kali Pak Haji selalu menyampaikan, silakan ya buat Bapak Ibu tamu-tamu RDAY ya, nggak usah keburu-buru pengen datang ke RDAY. Simak terlebih dahulu, praktekin dulu ya. Kalaupun sudah ada yang terkabul satu persatu, walau masih yang kecil-kecil, barulah paksain datang ke sini ya. Kalau belum ada sama sekali, nggak usah buru-buru. Tapi kalaupun Bapak Ibu ada dorongan atau ada hasrat pengen datang ke RDAY, silakan ya. Karena merasa kayaknya saya harus ke sana dulu deh biar lebih afdol. Ya udah, jangan diperlambat gitu. Karena dengan diperlambat kita datang atau kita praktekin ilmunya, itu secara nggak langsung Bapak Ibu sudah menahan qabul. Harusnya Bapak kalau dari tahun lalu udah istiqomah praktekin, yakin pasti udah banyak yang terkabul Pak. Nah karena Bapak nih hatinya masih nyangkut. Rasanya kalau belum ketemu Pak Haji, rasanya kalau belum berjabat tangan, rasanya kalau belum tatap muka, merasa saya seperti orang tidak punya adab. Sebetulnya hal itu belum ada Mas Egi, hal itu. Maksudnya? Belum ada perasaan tadi itu belum muncul sebelumnya. Belum muncul. Cuman ya kemarin aja munculnya. Munculnya kemarin aja. Jadi untuk beberapa bulan kemarin muncul kayak gitu tuh. Muncul kayak gitu. Akhirnya kan kita ya udahlah. Kalau ada rezeki nih, saya juga ngomong sama istri. Ya. Insya Allah saya berangkat aja gitu. Oke. Ya alhamdulillah seperti inilah bisa ketemu ke sini. Iya. Pokoknya intinya gini Pak, Bu. Ilmu RDAY ketika Bapak Ibu lagi ada hajat ya, saat ini ya. Ketika lagi ada hajat, sebisa mungkin paksain deh. Nggak tahu gimana teknisnya masing-masing lah. Kita maksimalin Pak. Ya. Sebisa mungkin malam jadi siang, siang tetap siang. Nggak tidur deh. Yang penting saya pengen cepet terkabul. Saya pengen Allahnya cepet ridho, Allahnya cepet takjub gitu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu pengen cepet terkabul, tetapi ke Allahnya kendor atau loyo atau ogah-ogahan atau males-malesan, ya saya rasa gini aja dah analoginya, anggap Bapak Ibu seorang bos gitu ya, punya usaha besar, punya anak buah malas-malesan, ujuk-ujuk minta naik gaji, kira-kira Bapak kasih apa sendal melayang tuh, ya kan? Nasib baik Allah nggak ngasih kita sendal melayang Pak, ya. Jadi kayak gitu aja lah. Oh iya pantas hajat saya lemot ya, saya aja Kak. Kita harus nyadar diri gitu, harus ngeh. Kenapa hajat saya belum terkabul? Karena saya kaulonya aja males-malesan. Ya udah wajar. Gitu. Jadi jangan dikira kok saya belum terkabul ya. Saya udah sedekah 10 juta kok belum terkabul ya. Iya, hajatnya 10 M. Masa sedekah 10 juta mau langsung terkabul? Kalau kata Pak Haji, gue duluan bos yang komplain. Enak aja Allah. Ya kan kayak gitulah Pak. Ya. Oke. Bapak ada yang terkabul belum? Ada. Coba Pak kasih mic-nya Pak. Kita dengarkan apa yang terkabul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya bukan saya yang melakukan, saya cuma satu yang melakukan. Cuman abah kami kan ada pasiennya. Oke. Jadi suaminya itu nggak pulang Pak, tiga bulan lah pulang. Jadi ngedengerin lah kata Pak Haji. Iya. Foto yang kecil taruh di, mohon maaf, taruh Ya, itu, dikempit. Tulis hajatnya tulis di balik hajat. foto. Nah, terus foto yang ini yang besarnya itu diputerin pas lagi masak. Iya. Udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Nah itu yang ngasih tahu ke si abah ini bapak atau memang abahnya juga nonton? nonton. Oh. Nonton YouTube. Jadi testimoni orang nih ya. Iya, baru 2 bulan ini nonton YouTube Pak Haji itu. Nyimak. Iya. Oke terus? Jadi langsung dipraktekin itu. Bapak yang dari Palembang kan? Iya. Oke. Langsung dipraktekin itu langsung pulang dalam 1 hari itu, Mas. Pulang langsung. Iya. 1 hari. Suaminya? Itu, iya. Udah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan gak pulang-pulang. Iya.
begitu dikempit, begitu di apa? Puterin make Uap, nasi ini, pulang 1 hari. 1 hari kemudian pulang. Wow, luar biasa manjur ya. Dahsyatnya. Segitu belum ke RDAY ya. Iya, belum ke sini. Makanya yang kedua tuh yang bikin saya penasaran, ada tamu Abah itu kan yang mau jual tanah 100 hektar. Oke. Itu sudah berjalan 3 tahun kurang lebih, nggak laku-laku kan. Belum laku-laku. Terus disaranin dibalik celana dalamnya, Oke. nanti dicawis, nanti disiramin ke tanahnya. Baru ngomong itu kalau nggak salah 2 hari baru ngomong. Ketiga hari ada yang nelpon Oke. mau ngeliat tanah itu, mau Survei, lihat lokasi. dan apa namanya minggu-minggu ini katanya mau ada proses transaksi, Iya, jual beli. jual beli tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi Dicawis tadi. jadi abahnya bapak nih, orang tua ya. Iya. Nyimak. Nah, sekarang ikut gak tuh si abah? Enggak, kan lagi ada di Batu Raja, lagi ada kerjaan kan. Oh, asli Batu Raja. Aslinya Banten aslinya. Aslinya Banten, tapi tinggal di Batu Raja, lagi ada kerjaan. Oh, oke, luar biasa. Ada lagi nggak selain itu? Yang terakhir saya mau berangkat ke sini Mas dari Palembang itu. Kan emang nekat kan ya. Emang bukan paksaan juga, cuman karena keyakinan saya kok ada. Ya, sama yang kayak Bapak barusan disampaikan. Kalau saya menerima ilmu tanpa ijazah kayaknya kurang afdol. Oke. Kayak mencuri lah ibaratnya. Oh iya. Ya, kalau kita mencuri buah-buahan misalkan kan kita udah dihukum malu iya kan. Iya. Apalagi kalau ilmu kan biar manfaat. Betul. Nah, terus maksain saya ke sini. Saya kan apa namanya bingung, waduh, ini ongkosnya gimana? Tapi bilang gitu kan, cuman yakin. Yang pertama saya yakin celana saya dalam dibalik, yang kedua dikir alhamdulillah 999 kali 9 selama perjalanan. Dan alhamdulillah nggak tahu orang-orang tuh dipintain ongkos itu 350, 400 Di bis tuh. di bis. Saya cuma dipintain 180. Wow, padahal jaraknya sama. Jaraknya sama. Malah lebih jauhan mereka kan. Oh gitu. Iya. Terus saya turun di Merak, mau nyambung kan ke Bogor, ke Bogor. Pas nyambung lagi saya malas mau turun lagi lah, saya bilang. Saya mau nyambung langsung aja saya gitu. Iya. Itu proses terus dikir alhamdulillah itu. Terus ya udah Mas, nambah 80.000 aja. Sampailah di. Sampai di Terminal Bogor. Oh itu bis tujuan Bogor. Iya. Oke. Tapi yang orang depan lainnya itu dipintain 250, 300 Sampai Bogor. Sampai Bogor. Wow. Saya bingung loh, ada apa ini gitu. Tapi kan ya Allah ini berarti tuntunan saya mau ketemu Pak Haji gitu. Kemudahan ya, Akhirnya, kalau dilancarkan. Ya, alhamdulillah diringankan sama Allah gitu. Iya. Luar biasa ya. Memang kalau udah pakai ilmu RDAY ada aja kemudahannya. Entah, tapi terkadang memang suka di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir, di hari-hari terakhir. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau lagi ada hajat, udah kita fokus dulu aja ngerjain, hasilnya pasrahkan dan serahkan ke Allah. Ya, kadang kita tanggal 1 harus bayar ini, harus bayar itu. Tanggal 25 uangnya belum ada, udah gelisah. Tenang aja, tugas kita ibadah aja, yakin pasti beres, yakin pasti ada jalannya, yakin pasti ada kemudahan. Terserah mau caranya Allah kayak gimana, urusan Allah, kita nggak perlu kepo, ya kan? Jadi Bapak Ibu, nanti ada aja tuh yang udah-udah, memang kebanyakan tamu-tamu RDAY begitu. Terkabulnya di saat udah detik-detik terakhir, ibarat bom waktu. Walaupun dia bunyi, kita nyantai aja. Ibarat listrik, nit. Kan gini Bapak Ibu, token listrik jarang sekali kan, begitu dia udah bunyi, kita ngisinya sampai bener-bener mati. Jarang kan? Kadang-kadang udah 0, sekian baru keisi. Kadang-kadang masih 1, sekian kWh-nya baru keisi. Tapi udah kondisi bunyi. Nah kurang lebih seperti itu dah terkabul. Ya kan, biarin aja dia bunyi dulu, ya kan, gak usah kita pusingin. Tahu-tahu nanti ada aja jalannya. Yang penting apa? Kita yakin, ya.
Karena di sini suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus menggunakan keyakinan tingkat dewa, ya. Seperti apa tuh contohnya, caranya? Ubah kebiasaan yang tadinya semoga, mudah-mudahan, insya Allah, ya, diubah menjadi pasti, yakin pasti bisa, yakin pasti cair, yakin pasti lunas, ya kan? Gitu Bapak Ibu. Oke lah Bapak Ibu. Ada lagi nggak yang terkabul? Bapak, ada yang terkabul nggak Pak? Hajatnya setelah praktekin ilmu RDAY. Coba Pak pegang mic-nya Pak, biar kedengaran. Bapak dari mana asal Pak? Saya dari Tambun Pak, Bekasi Pak. Bekasi. Iya. Baru seminggu ngelihat RDAY dari Dari YouTube Pak. udah praktekin atau udah nyimak belum? Belum saya praktekin, cuma saya tertarik, makanya saya lari ke Apa sini. yang membuat Bapak tertarik dengan ilmu RDAY? Karena dari YouTube-nya itu banyak banyak Yang terkabul. Iya, dari testimoni itu banyak yang terkabul. Banyak yang utangnya lunas tanpa-tanpa. Betul. Bapak juga pengen utangnya lunas tanpa-tanpa. Betul. Waduh, mantap sekali ya. Tenang Pak ya. Memang terbukti banyak sekali tamu-tamu RDAY yang hajatnya terkabul, hutangnya lunas ya dengan caranya Allah ya. Kok bisa? Ya pokoknya kalau kita semua kita kerjain karena Allah, ibadah karena Allah, juga ilmu cinta. Pokoknya mulai dari jam kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari jam 00 sampai jam 00 lagi, niatkan semua karena Allah ya. Yakin Pak, pasti beres, pasti ada jalannya ya. Tapi masalahnya kita nggak bisa tahu nih caranya Allah ngelunasin seperti apa ya. Nggak pernah ada satu orang pun yang tahu bakal seperti apa hutang kita lunas ya. Wasilahnya macem-macem ya. Pokoknya yang penting Bapak yakin, kalau Bapak tertarik sebisa mungkin nih, kayak Bapak nih, Ibu juga kan warga baru nih istilahnya nih, sebisa mungkin perbanyak nyimak YouTube-nya RDAY ya. Tonton semua video live streaming Pak Haji, baik pencerahan atau video privat ya. Tonton aja dulu sebanyak mungkin, nanti Bapak Ibu jadi paham. Setelah paham barulah Bapak Ibu praktekin ilmunya, mulai dari rangkaian bangun jam 00 sampai jam 00 lagi. Rutinin, konsisten ya, jangan bolong. Apalagi yang punya hajat gede harus pakai jurus maksain kalau pengen cepat terkabul. Tapi punya hajat gede nggak pengen cepat terkabul, ya udah berarti nggak usah dipaksain, santai aja. Setidaknya tetap terkabul tapi sekitar 2000 juta tahun lagi. Rata-rata Pak Bu, orang ke RDAY nih, istilah kalau kita main game namanya nge-cheat, cara curang ya, jalur belakang ibaratnya, karena kita menggunakan apa, medianya anak yatim, bahasanya itu kita berdoa minta sama Allah, wasilah aminnya anak yatim sama dengan itu ibarat dorongan doa kita biar lebih cepat nyampenya. Bukan kita nggak yakin kita berdoa nggak Allah ijabah, yakin pasti diijabah. Cuman memang sudah dicatat di sana bahwa terkabulnya nanti sekitar 2-3 tahun lagi. Tapi rata-rata di sini pada pengen cepet. Ya cara cepetnya berdoa bareng sama anak yatim. Dorongannya adalah sedekah. Tanpa sedekah bisa nggak? Bisa. Tapi sama aja yaitu tadi ya, sekitar 200 juta ribu tahun lagi. Karena gini Bapak Ibu, kenapa kita harus sedekah? Apakah Bapak Ibu tega melihat anak yatimnya teriak-teriak amin, amin, tanpa kita ada tukerannya lah, bahasanya kayak gitu ya. Jadi kalau Pak Haji bilang tuh namanya persembahan untuk Allah
ya. Makanya semua aktivitas di RDAY itu sebenarnya tidak ada yang namanya bayar-bayar, tidak ada yang namanya mahar-mahar, melainkan sedekah. Itu pun sedekahnya untuk Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu ada hajat untuk suami atau anak atau siapapun lah gitu. Oh, saya pengen hajatin istri saya deh, atau anak saya deh biar cepat lulus, anak saya deh biar cepat dapat kerjaan, mau saya hajatin deh, ibaratnya kayak gitu ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya saya tidak akan berpanjang kali lebar kali tinggi ya. Kita akhiri live streamingnya malam hari ini. Nanti Bapak Ibu sebisa mungkin jangan ada yang pulang, tapi paksain untuk lanjut ikut sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim ya. Dan ketika nanti ustadznya mimpin doa, Bapak Ibu silakan utarakan hajatnya, berdoa minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Jadi nanti ustadz yang mimpin doanya, yang mandu ya, yang ngebawain lah ibaratnya, yang ngedoain, yang mimpin jalannya doa, nanti anak yatim yang mengaminkan. Tugas Bapak Ibu fokus ucap hajat dalam hati, dan sebisa mungkin fokus dulu sama satu hajat yang menurut Bapak Ibu paling penting, paling urgent, yang pengen banget cepet terkabul. Contoh, ada Bapak pengen utang lunas, tadi Bapak pengen dapat lawan main, ya kan? Fokusin dulu aja, fokusin. Jangan bercabang-cabang 2-3 hajat, jangan dulu. Sesuai arahan Pak Haji, fokus dulu sama satu hajat ya. Dan sebisa mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada ingin sedekah, nanti silakan petugasnya atau ustadznya akan muncul ya, akan nongol setelah sholat tahajud. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, juga penonton YouTube.